Senang bisa bertemu kembali dan kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Seberapapun kami yang hadir di ruang Zoom ini, kami percaya Tuhan, sekalipun ada jarak di antara kami, sekalipun kami memakai teknologi untuk berkumpul, bersekutu, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah kurang, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bisa menjangkau siapapun. Engkau bisa menjangkau setiap kami yang terpencar-pencar ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus mengambil alih segala pikiran yang ada di dalamku yang bukan dari Allah. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus segala macam bentuk gangguan, baik dari gadget, baik dari internet, sinyal, listrik. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah waktu ini Roh Kudus Engkau mengambil alih seluruhnya, Engkau memimpin dan membimbing setiap kami. Biar kami bisa betul-betul mendengarkan firman-Mu, mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya pertama-tama mau terima kasih dulu sama tim SPOS yang sudah memberikan kesempatan. Dan hari ini firman Tuhan judulnya Carilah. Sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Orang percaya atau pengikut Kristus itu hidup dari iman ke iman kepada iman bukan karena melihat. Ya, pengikut Kristus. Siapa itu pengikut Kristus? Pengikut Kristus itu bukan orang Kristen. Saya Kristen dari perut karena orang tua saya dua-duanya Kristen. Saya mengikuti Yesus baru tahun 96 akhir, 97 awal. Orang yang lahir baru, itulah pengikut Kristus. Nah, mereka itu hidupnya dari iman kepada iman. Bukan karena keadaan. Sekalipun keadaan itu menakutkan, sekalipun keadaan itu bisa membuat kita panik. Gitu ya, tadi yang bersaksi Ibu Esther, pasti panik itu ngelihat suaminya. Tapi dia tidak memakai matanya, dia memakai imannya. Dan Tuhan memimpin dia keluar lewat semua keadaan yang terjadi hari itu. Sekalipun suaminya harus melewati krisis, ya, tapi Tuhan memimpin keluar. Kenapa? Karena dia hidup oleh iman. Nah, pembacaan kita sore hari ini adalah dari kitab Yeremia pasal ke-29 ayat 10 sampai 12. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, ayat ini di nubuatan ini diucapkan oleh Nabi Yeremia pada saat bangsa Israel, maaf, bukan bangsa Israel, bangsa Yehuda
bagian dari bangsa Israel, bangsa Yehuda mau masuk ke pembuangan ke Babel. Ya, jadi kerajaan Israel itu pecah dua pada zamannya Rehabeam anaknya Raja Salomo. Pada zamannya Rehabeam kerajaan Israel pecah jadi dua, yang satu namanya kerajaan utara, itu namanya kerajaan Israel. Jadi setelah pecah tuh kerajaan Israel tuh ada di utara. Ibu kotanya Samaria. Nah, kerajaan yang kedua namanya kerajaan Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem, disebut juga kerajaan di selatan. Setelah diperingatkan bertahun-tahun oleh nabi-nabi, akhir karena bangsa Israel mengeraskan hatinya, akhirnya harus masuk ke dalam pembuangan. Nah, ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita harus mengerti pada saat itu keadaan bangsa Israel yang masuk ke dalam pembuangan ke Babel, kerajaan Yehuda itu hancur, saudara. Kerajaan Yehuda hancur, mendapat serangan dari kerajaan Babel. Seluruh rakyat, dari raja sampai rakyatnya diangkut ke Babel menjadi tawanan. Di sana mereka jadi budak. Kota suci Yerusalem hancur, bait suci juga hancur, dan bangsa ini jadi cemoohan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi saudara mesti membayangkan nih keadaan bangsa Israel, bangsa Yehuda yang keluar ke pembuangan waktu itu betul-betul dalam keadaan yang hancur. Mereka nggak punya harapan lagi. Mau pulang kemana? Hancur semuanya. Bukan cuma kerajaannya aja, ibu kotanya hancur. Bahkan bait suci hancur. Mereka mengalami sesuatu yang belum pernah mereka alami. Dan ini betul-betul membuat mereka seperti bangsa nomor dua. Mereka harus pergi sebagai tawanan, ditawan, dibawa ke Babel. Babel itu kurang lebih ya di daerah Iran hari ini. Jadi saudara bayangkan tuh dari Yerusalem mereka jalan ke atas, ditonton sama bangsa-bangsa lain. Aduh, memalukan, menyedihkan, nggak punya pengharapan lagi. Kesulitan yang betul-betul tidak pernah terbayang dalam pikiran bangsa Israel. Mungkin hari ini juga ibu bapak ada yang mengalami hal seperti itu, di mana sulit untuk melihat ke depan tuh, untuk melihat ada harapan tuh sulit. Rasanya nggak mungkin bisa lewat ini. Rasanya, aduh, semuanya udah berakhir. Dan saudara tahu pada saat bangsa Israel pada titik terendah, bangsa Yehuda dalam titik terendah di perjalanan mau ke Babel, mereka akan menjadi arak-arakan orang yang ditonton sama orang banyak. Mereka nggak tahu kapan bisa kembali ke Israel. Ke Yerusalem. Saat itulah Allah yang nggak suka sama bangsa Yehuda karena mereka meninggalkan Allah, melupakan Allah. Mereka mau hidup seenaknya, mereka mau hidup memuaskan dirinya. Karena itu mereka dibuang. Allah yang sudah bertahun-tahun mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan bangsa Israel, untuk kembali kepada Dia, untuk meninggalkan penyembahan berhala.
Saat itu, saat bangsa Israel ada di titik terendah, Allah datang kepada mereka. Ya, di tengah kesulitan yang besar ini, Allah mengucapkan tiga hal ini. Allah memberikan janjinya. Ya, saudara, kita beriman kepada janji-janji Allah. Kalau kita mau beriman, harus kepada janji Allah. Ya, nah inilah tiga janji yang Tuhan ucapkan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka, ada satu jangka waktu yang sudah Allah tetapkan. Yang menjadi bagian dari proses bangsa Israel. Selama di Babel. 70 tahun, kata Tuhan. Jadi nggak akan selama-lamanya mereka ada di Babel. 70 tahun. Saya percaya hari ini juga Tuhan bicara kepada setiap kita. Bahwa apa yang kita hadapi hari ini nggak akan tinggal terus di depan kita. Satu hari itu akan pergi. Kenapa? Karena Tuhan udah punya jadwalnya. Tuhan udah tetapkan waktunya. Saya nggak tahu berapa lama. Tapi Tuhan udah menetapkan waktunya. Seberapa berat pun, seberapa nggak mungkin pun, Tuhan sudah menetapkan waktunya. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menetapkan, itu pasti terjadi. Ya, kita pegang janji Tuhan ini ke dalam iman kita. Menjadi bagian dari iman kita. Yang pertama adalah jangka waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua, Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bangsa Israel yang ada dalam titik terendah. Tuhan bilang begini, kalau saya pakai kata-kata lain ya, saya ganti kata-kata ini, mungkin jadi begini, kamu tahu nggak, aku punya rancangan loh kepada kamu. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sebuah kecelakaan, tapi aku punya rancangan untuk kamu. Hari ini juga saudara, Tuhan bicara kepada kita bahwa Dia punya rancangan buat setiap kita. Seberapa hebat pun Dia punya rancangan. Dan kalau kita baca terus, rancangan itu rancangan damai sejahtera. Mungkin hari ini kita panik. Sama seperti Ibu Esther, panik. Harus tunggu mobil, harus cari dokter. Waktunya kita nggak tahu. Panik. Tapi Tuhan ingatkan, ya rancanganku tuh bukan rancangan kecelakaan. Rancangan dari eh, damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Saya percaya Pak Beni dan Ibu Esther pasti bersuka cita hari ini untuk rancangannya. Karena Tuhan sendiri yang memimpin. Itulah buktinya bahwa Tuhan sudah menetapkan waktunya dan Tuhan punya rancangannya. Kalau kita dalam masalah, saya terutama nih kalau dalam masalah, kalau doa, kalau bisa kemarin Tuhan jawabnya, bukan hari ini. Kemarin udah dijawab. Hari ini saya udah bebas. Tapi kan Tuhan nggak begitu. Buat Tuhan proses itu sangat penting. Jadi hari ini kita bukan cuma
kita bukan cuma tahu bahwa Tuhan udah menetapkan satu waktu tertentu, tapi juga Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, dan rancangannya itu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara lihat tadi Pak Esther dan Pak Esther lagi, Bu Esther dan Pak Beni, itu hari depan penuh harapan, saudara. Hari depan penuh harapan. Tuhan nggak bohong. Tuhan nggak bohong. Ada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Ada rancangan yang Tuhan udah tetapkan. Ya tunggu aja rancangannya. Yang menunggu itu bukan pekerjaan yang menyenangkan memang. 5 menit terasa 1 jam. Tapi tunggu. Itu yang Tuhan mau. Nah, yang ketiga ini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kita nggak tahu berapa lama Tuhan menetapkan waktunya. Kita nggak tahu bagaimana rancangan Tuhan itu akan terjadi. Pada saat waktu tunggu, pada saat dalam proses, ini Tuhan janji. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kata yang dipakai adalah mendengarkan. Saudara, seseorang mendengar itu karena dia nggak tuli. Itu mendengar. Dengar atau mendengar. Itu karena nggak tuli. Dia dengar. Dia mendengar. Tapi kalau mendengarkan, Tuhan memperhatikan. Tuhan dengan seksama mendengarkan doa-doa kita. Di dalam proses menunggu waktu, menunggu rancangannya. Tuhan bilang, kalau kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wow, satu kabar yang luar biasa. Satu kabar yang sangat menyenangkan buat kita. Karena Tuhan mau mendengarkan kita. Nah, apa respon yang harus kita miliki? Karena janjinya udah jelas. Ada waktu yang sudah ditetapkan. Ada rancangan yang sudah Tuhan tetapkan. Respon yang Tuhan ingini itu ada di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Tuhan tahu semua keperluan kita. Keperluan saudara, keperluan saya. Tuhan tahu. Tapi Tuhan nggak mau kita seperti bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Nggak mau dia. Dia mau kita mengenal dia dengan baik. Jadi inilah respon yang harus kita punya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin kita mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kalau kita mau lakukan itu, saudara, kata yang dipakai
Itu bukan diberi, bukan. Kata yang dipakai itu ditambahkan. Itu kata yang Tuhan pakai, ditambahkan. Ditambah bukan diberi. Kalau kita makan, kita nambah, itu bukan berarti kita baru makan. Kita sudah makan, tapi ditambah. Tuhan akan tambahkan. Itu janjinya. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Artinya fokus kepada Kristus. Melalui apa? Lahir baru. Tadi saya sudah singgung di depan. Kita harus lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya di perut udah Kristen, saudara. Lahir Kristen. Ya orang tua saya Kristen. Tapi waktu saya lahir baru, itu terjadi perubahan dalam hidup saya. Trajektori kehidupan saya berubah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara ada di tempat ini, saudara belum pernah sekalipun mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, nanti saya akan doa. Ya, nanti saya akan doa waktu kita berdoa. Lahir baru. Karena waktu kita lahir baru, semua janji-janji Allah jadi bagian kita. Jadi bagian kehidupan kita. Kita sah karena sudah lahir baru. Ada di dalam Kristus. Sah untuk janji-janji Allah. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini saya sengaja gabung jadi satu. Yang kedua adalah baca dan renungkan firman. Carilah kerajaan Allah. Di mana saudara mau cari kerajaan Allah? Di firman. Mulai baca dan renungkan firman setiap hari. Jangan baca dan renungkan firman kalau lagi sakit, kalau lagi ada masalah, kalau lagi persoalan dan masalah menghimpit. Jangan. Tadi Pak Beni bilang dia tiap pagi ada renungan harian. Saat teduh. Baca setiap hari. Kita perlu tahu janji-janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian andalkan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai membiarkan hidup kita tergantung kepada firman Allah. Kalau Yeremia tadi, Tuhan udah buka jalurnya. Kalau kamu datang dan berdoa, berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Itu Tuhan janji. Jadi mulai andalkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Dan bangun komunikasi via doa. Mulai punya waktu untuk doa. Ya ini kita harus fokus. Ini yang kita utamakan dalam hidup kita. Enggak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya di Matius 6 ayat 32 tadi. Terus ada dalam komunitas. Ya kalau saudara belum punya komunitas, silakan saudara kontak kepada orang yang mengundang saudara hari ini bagaimana untuk bisa ada dalam komunitas. Karena dalam komunitas kita bisa paling nggak kita mendengar kesaksian yang luar biasa hari ini. Bagaimana di tengah kepanikan Tuhan menolong, bagaimana di tengah ketidakberdayaan Tuhan hadir. Itu ada dalam komunitas, kita dikuatkan. Ya, ada dalam komunitas. Tanya kepada orang yang mengundang saudara, di mana ada komunitas yang bisa membangun iman saya.
Saya selesai, saudara. Dan saya ingin menutup dengan lagu ini. Bagaimana kalau kita ada di tengah proses itu? Saya percaya lagu ini bisa memberkati saudara. Saat menunggu proses, saat menunggu waktunya Tuhan. Maaf, maaf. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun
berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, bahwa Engkau sudah menetapkan satu waktu untuk suatu proses, Tuhan. Dan Engkau punya rancangan untuk setiap proses yang kami jalani hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa apabila kami berseru dan berdoa kepadamu, Engkau akan mendengarkan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Saya mengucap syukur. Baik Ibu Bapak sekalian, buat Ibu Bapak yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, saya mau berdoa untuk Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak boleh taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, ini kami orang-orang berdosa. Kami merendahkan diri kami hari ini. Kami datang kepadamu. Kami minta ampun Tuhan untuk dosa pelanggaran kami. Dan kami mengundang Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami, untuk masuk ke dalam hidup kami. Kami menyambut Engkau Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Raja atas kehidupan kami. Berkuasa. Dan biar firman-Mu semenjak hari ini nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan biar kita terus kuat di dalam prosesnya Tuhan.